Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Danur Faida, saya dengan akhir NIM 40. Kali ini saya akan membawakan materi terkait performing management process. Manajemen kinerja bukanlah sekedar penilaian tahunan, melainkan siklus yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan karyawan dari suatu perusahaan itu selaras dengan target sehingga organisasi itu tujuannya tercapai. Nah, untuk membahas terkait performance management proses ini akan dibahas beserta contoh-contohnya. Nah, dalam tahapan yang pertama ini ada proses manajemen kinerja, yang mana dalam proses manajemen kinerja ini terdapat beberapa proses. Yang pertama itu perencanaan atau planning, di mana tahap penyusunan tujuan atau goals dari suatu perusahaan dan standar perilaku yang diharapkan selama satu periode ke depan yang ditargetkan oleh perusahaan. Biasanya hal ini digunakan dengan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Nah, kemudian ada fokus. Apa sih yang harus dicapai oleh suatu perusahaan dan bagaimana cara mengukurnya? Contohnya, seorang relationship atau pertemanan manajer di suatu bank ditargetkan untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM sebesar 15% dalam waktu sekitar 6 bulan dan tingkat NPL kredit macetnya itu di bawah 2%. Selanjutnya, proses yang kedua itu pemantauan atau monitoring. Nah, manajer secara konsisten biasanya memantau kemajuan karyawan dalam memberikan umpan balik atau feedback secara real time dan tidak perlu menunggu akhir tahun. Fokusnya ini dalam pertanyaan atau kasus apakah ada hambatan atau perlu penyesuaian target. Contohnya, pertemuan one-on-one setiap bulan untuk meninjau atau memantau data mingguan. Apabila proses baru mencapai 5% di bulan ketiga, maka manajer akan membantu mengidentifikasi apakah masalahnya ada di strategi pemasaran atau pada proses administrasi. Nah, kemudian ada proses yang ketiga, yaitu pengembangan atau developing. Nah, pada proses ketiga ini meningkatkan kapasitas karyawan melalui pelatihan, mentoring, ataupun penugasan baru berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya. Nah, proses ketiga ini terfokus pada menutupi celah kompetensi atau skill gap. Contohnya, apabila karyawan merasa kesulitan dalam analisis risiko keuangan, maka perusahaan memberikan pelatihan atau sertifikasi analisis kredit ataupun memasangkannya dengan mentor senior. Nah, selanjutnya itu ada proses yang keempat, yaitu penilaian atau rating review. Nah, pada proses keempat ini, evaluasi formal terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan di tahap perencanaan. Nah, fokus pada proses keempat ini memberikan skor atau peringkat kinerja secara objektif dan adil. Contohnya, evaluasi akhir tahun menggunakan metode 360 hingga degree feedback, di mana hal itu dilakukan oleh karyawan, oleh atasan, rekan kerja sejawat, dan diri sendiri untuk mendapatkan perspektif yang menyeluruh. Kemudian proses yang kelima itu ada penghargaan atau rewarding. Nah, pada proses yang kelima ini memberikan apresiasi atas kinerja yang baik sebagai bentuk motivasi karyawan dan retensi talenta. Fokus pada proses kelima ini yaitu memperkuat perilaku positif karyawan. Contohnya, pemberian bonus performa, kenaikan jabatan atau promosi,
serta mungkin hanya sekedar penghargaan biasa, yaitu Employee of the Month misalnya, bagi mereka yang telah melampaui target kemampuan kinerja karyawan. Nah, contoh ringkas dalam tabel dari kelima proses performance management proses ini ada dalam contoh ini. Misalnya di sini ada tahapan, kemudian aktivitas utama, serta contoh nyata. Yang pertama itu planning, di mana aktivitas utamanya itu penetapan KPI. Kemudian contoh nyatanya menetapkan target efisiensi operasional sebesar 10%. Kemudian yang kedua itu ada monitoring, di mana aktivitas utamanya itu check-in secara berkala. Kemudian contoh nyatanya itu berdiskusi secara mingguan mengenai progres dari setiap karyawannya. Kemudian yang ketiga itu ada developing, dengan aktivitas utamanya itu pelatihan, dan contoh nyatanya itu mengikuti kursus manajemen risiko ataupun soft skill komunikasi. Dan yang keempat itu ada reviewing, dengan aktivitas utamanya itu evaluasi hasil yang telah dilakukan oleh karyawan, dengan contoh nyatanya menilai apakah target 10% yang di awal itu efisiensinya tercapai. Kemudian yang terakhir ada review rewarding, yaitu dengan aktivitas utamanya melakukan insentif atau promosi, di mana contoh nyatanya itu memberikan insentif tunai atas pencapaian target efisiensi dari setiap karyawan. Nah, mungkin itu saja yang mungkin saya sampaikan. Dalam setiap proses itu akan gagal apabila komunikasi hanya bersifat satu arah. Kuncinya keberhasilan adalah transparansi serta keterlibatan aktif antara atasan dan bawahan di setiap tahapannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.